Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti proteksi, jagain, lindungin. Kalau kita berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, kita berada di pihaknya Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan dalam banyak hal. Tapi ada satu hal yang orang rata-rata sukain, dan itu mendatangkan dosa. Ketika melakukan hal ini yang kelihatannya nikmat, kelihatannya enak, ternyata di belakangnya kita mendatangkan malapetaka. Namanya perzinahan. Orang rata-rata suka dengan perzinahan. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, orang yang ngerti kebenaran, dia tahu bagaimana dia harus hidup setia, hidup takut akan Tuhan. Dia harus setia pada perkawinannya dan dia tidak mau tidur dengan laki-laki manapun selain pasangan hidupnya, atau tidak mau tidur dengan perempuan manapun juga selain pasangan hidupnya. Harus pegang ini. Karena ini menjadi celah di mana setan bisa habisin kita begitu rupa, ujungnya akan mendatangkan banyak kerugian, banyak malapetaka, bahkan bisa menghancurkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita meski tahu ini. Kalau kita nggak menang di area sini, banyak hal yang harusnya kita terima daripada Tuhan, ujungnya kita tidak akan mendapat bagian dari apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ini kelihatannya sepele. Dianggap hari ini hal yang biasa. Hari ini, di zaman akhir zaman ini, banyak orang melakukan hal seperti ini, dianggap lumrah, biasa, semua orang bisa lakukan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kacamata pandangan Tuhan, ini hal yang menjijikkan, ini yang mendatangkan kutuk, ini yang membuat setan bisa ambil bagian, ujungnya akan membuat seluruh kehidupan kita ini babak belur. Kita akan lihat satu nabi di zaman kepemimpinan Musa, namanya Nabi Bileam. Ini nabi yang luar biasa sekali diurapin Tuhan. Katakannya dipakai Tuhan untuk memberkatin bangsa Israel. Luar biasa nih. Nubuatannya cespleng. Jadi tepat. Tetapi dia punya kelemahan. Dan kelemahan itu dipakai setan untuk membuat bangsa Israel mengalami dosa yang mengerikan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di Bilangan pasal yang ke-22. Ayat yang kedua mulai. Kita lihat di ayat yang pertama saja boleh. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Ini seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Ini perbatasan hari ini antara Yordan dengan Israel. Ayat yang kedua, Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Bapak Ibu bisa baca di pasal sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan lihat bangsa Israel ketika menghadapi bangsa Amori ini. Ayat yang ketiganya, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang-orang Moab karena orang Israel. Bangsa Israel disertain Tuhan, bangsa Israel dipilih Tuhan, bangsa Israel diberkatin Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa dan membuat para musuhnya gentar dan takut. Hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini posisimu engkau anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang diberkati, yang diurapi, yang diproteksi, yang dijagain. Ketika engkau berjalan dalam ketetapan ilahi, engkau berjalan sesuai kehendaknya. Alkitab katakan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tuhan akan menghalau semua musuh di depanmu. Bahkan setan pun tahu bahwa engkau orang diurapi dan dia tidak bisa sentuh hidupmu dan keluargamu sampai engkau buka celah, baru engkau memberikan dirimu digagain setan. Anak-anak Tuhan hari ini adalah anak-anak yang diberkatin Tuhan, disertain Tuhan. Hari ini orang-orang yang lahir baru, orang-orang percaya, orang yang percaya Yesus, apalagi kalau engkau hidup dipenuhi Roh Kudus, engkau memiliki kuasa, otoritas dan luar biasa. Tetapi musuhmu, hari ini musuh kita bukan darah dan daging, selalu lihat kelemahanmu di mana. Letak kelemahanmu itulah menjadi pintu masuknya untuk menghancurkan kekuatanmu. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kelemahanmu, tapi kelemahanmu menjadi pintu gerbang di mana setan bisa hajar dan habisin. Kelemahan kita itu apa? Setiap orang itu punya, dan kita harus tahu kelemahan kita di mana. Kita bawa kepada Tuhan. Kita lanjutkan lagi di ayat yang keempat.
Lalu berkatalah orang Moab itu kepada tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu, Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Peor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Maka aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Ini nabi, namanya Bileam, mulutnya diurapin Tuhan, punya otoritas kuasa. Bahkan Balak pun tahu bahwa Bileam ini adalah orang yang diurapin Tuhan, nabi yang penuh kuasa. Kalau nabi ini ngomong diberkati, benar-benar beroleh berkat. Kalau dikutuk, benar-benar dikutuk. Dia tahu loh. Tapi kita akan lihat. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikan kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini. Pada malam ini aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu kepada Bileam. Bileamnya dibawain upah, mulai tertarik. Makanya udah tahu dia itu kalau ngutukin bangsa ini tidak boleh. Bangsanya sendiri mau dikutukin. Tapi karena matanya silau, dia masih ngotot tanya sama Tuhan. Inilah mulai terjadinya hal-hal yang bodoh yang dilakukan oleh Bileam ini. Lalu berkatalah Bileam kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zipor raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa besar yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah sumpahlah mereka bagiku. Mungkin aku sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Abraham, jangan kau pergi bersama-sama dengan mereka. Jangan kau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berkati hidupmu, tidak ada yang sanggup membatalkannya. Ketika engkau menjadi orang yang lahir baru, Tuhan sertain hidupmu, Tuhan berkatin hidupmu, Tuhan proteksi hidupmu. Sekalipun engkau dikutukin, engkau dimantra, ditenung, disihir, tidak ada yang sanggup masuk dan mempan dalam hidupmu. Karena ada proteksi, penjagaan darah anak domba Allah. Dan malaikat Allah berkeliling di sekitar hidup kita, yang menyertai kita lebih banyak. Dan Tuhan akan membuat hidup kita ngalami berkat Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Sampai kita buka celah, baru kutuk itu akan datang dan membuat hidup kita akan babak belur. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Dosa memutuskan proteksi perlindungan Tuhan jadi terbuka, sehingga kita dengan mudah dihabisin oleh setan. Kita tahu ini, dan Bileam pun tahu bahwa bangsa ini diberkatin Tuhan, tidak boleh dikutukin. Tetapi karena terima upah, apa yang terjadi? Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu. Setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Ini peringatan pertamanya, Bileam tidak boleh ngutukin orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka, di ayat yang ke-15-nya, tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Ini jenderalnya mungkin diutus, orang yang lebih terhormat, posisinya tertinggi, dan tentunya dikasih upah yang sangat banyak. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Dan ngomong jangan kutukin bangsa ini, tetapi kita akan lihat lanjutnya. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak,
Sekalipun Balak memberi kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak sanggup berbuat sesuatu yang sekecil atau yang besar melanggar titah Tuhan Allahku. Ini masih benar. Oleh sebab itu, baiklah kamu tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Masih ngotot lagi. Dia tahu bangsa ini gak boleh dikutukin. Tapi karena ada upah tadi, dia tanya Tuhan, mulai penasaran. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang ini memang sudah datang memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang telah kufirmankan kepadamu harus kulakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanailah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdiri malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendari keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan padang terhunus, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Sudah dilarang, ngotot pergi, dan keledainya dihadang oleh malaikat Tuhan. Nabinya tidak ngerti, keledainya yang lebih ngerti. Kalau ini jalan diteruskan, kau akan berurusan dengan Tuhan. Keledainya ngerti, tetapi Bileamnya tidak ngerti. Bapak Ibu nanti baca seluruh pasal ini, perikop ini, Bapak Ibu akan tahu. Akhirnya Bileam marah dengan keledainya. Sampai di ayat yang ke-30. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Keledainya sampai ngomong, Bapak Ibu. Pernahkah aku berbuat demikian? Jawabnya tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apa sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Dengarin, kalau kamu ngotot hidup jalan di luar kehendak Tuhan, kalau kita hidup semau kita sendiri dan berjalan semau kita sendiri, kita ini bukan menjadi orang yang di pihaknya Tuhan. Justru kita akan menjadi pihak di lawannya Tuhan. Hidupmu akan babak belur. Kalau engkau hidup sembarangan, sembrono, seenak perutmu sendiri, engkau melakukan dosa, kelihatannya Tuhan belum melakukan penghukuman. Artinya Tuhan masih berikan kesempatan untuk bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan. Engkau sudah berzina, kumpul kebo, kawin cerai, berkali-kali, gonta-ganti pasangan. Bapak Ibu, kelihatannya hidupmu tetap diberkatin, bisnismu manjur, engkau punya simpenan, bahkan engkau disimpan orang pun. Kelihatannya engkau belum ada penghukuman Tuhan, kelihatannya baik-baik saja. Padahal engkau bukan berada di pihaknya Tuhan, karena engkau melakukan dosa, engkau di pihak yang menjadi lawannya Tuhan. Kalau sampai belum terjadi penghukuman, artinya Tuhan masih sayang dengan hidupmu. Tuhan beri kesempatan atas hidupmu supaya sadar kembali dan balik sama Tuhan. Kalau sudah diperingatkan, apalagi sudah dengar firman ini, engkau nggak ngambil keputusan dengan benar, suatu hari engkau berurusan dengan Tuhan. Ini Balak kasih upah kepada Bileam untuk mengutukin bangsa Israel, padahal Tuhan sudah ngomong sama Bileam, jangan pergi, jangan ikut mengutukin bangsa yang sudah aku berkati. Tapi karena upah, matanya dibutakan. Karena uang, mata hatinya dibutakan. Dia ngotot pergi. Sampai gak bisa melihat bahwa ada malaikat Tuhan yang mencegah. Keledainya justru yang melihat. Ini kan nabi yang menurut saya bebal banget. Ini nabi yang dablek banget. Makanya orang punya gelar apapun juga, mau gelarnya pendeta, pastor, gembala, penginjil, guru, atau apapun juga, jadi tokoh rohani seperti apapun juga, seringkali hatinya itu sering melintir karena melihat upah. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan, jadi hamba yang tertarik pada uang dan keserakahan. Ujungnya kita gak bisa melihat lagi kemuliaan Tuhan, kita gak bisa melihat lagi bagaimana Tuhan memimpin. Ujungnya kita gak bisa melihat lagi
kebenaran, karena kita fokusnya kepada upah seperti yang dilakukan Bileam, sampai mata hatinya dibukakan, baru dia bisa melihat ada malaikat sedang membawa pedang yang terhunus. Ayat yang ke-33, ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Kalau ngotot keledainya jalan, Bileam yang dibunuh. Justru keledainya menyelamatkan Bileam, tapi Bileamnya nggak sadar diri. Lah, ayat yang ke-34, lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jadi matamu, aku mau pulang. Ya sudah jelas tahu jahat, masih cari pembenaran diri. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama orang itu. Ingat, tetapi hanya perkataan yang kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak. Perhatikan ya 36. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab perbatasan sungai Arnon. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapa engkau tidak hendak datang kepada aku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberikan upahmu? Perhatikan ayat yang ke-38. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang kukatakan. Bapak Ibu, kita akan lihat lagi apa yang terjadi ketika Bileam ketemu dengan Balak. Di pasal yang ke-23 ayat pertama masih tetap ngotot loh. Dia minta didirikan 7 mezbah di ayat yang pertamanya, pasal yang ke-23. Akhirnya dia berdiri, akhirnya ditanya Tuhan, tetapi tetap saja Tuhan tidak mengizinkan Bileam mengutukin bangsa Israel karena upah. Akhirnya nih orang itu kalau karena upah, mata hatinya benar-benar dibutakan. Dia harusnya memberkati, tapi karena upah hatinya tetap melintir. Ketika dia mencoba mengutukin bangsa Israel, malah yang keluar adalah berkat terhadap bangsa Israel. Kalau kita posisinya hidup benar di hadapan Tuhan, orang bisa musuhin kamu, orang bisa perlakukan buruk, orang bisa berniat jahat, ingin menghancurkan, orang bisa berlaku curang culas. Tapi kalau kita posisinya benar di hadapan Tuhan, orang mau ngutukin, kutuknya malah diubah Tuhan menjadi berkat. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Sampai pada akhir zaman baru hidup kita akan didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bileam tahu dia nggak bisa ngutukin bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tapi dia pingin tetap dapat upah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bileam kasih nasihat yang jahat sekali. Kita akan lihat. Gara-gara nasihatnya ini, di pasal 25, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban dan menyembah Allah orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkap semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyalanya itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Setelah bangsa ini berzina, baru murka Tuhan turun atas bangsa Israel. Kenapa kok dia bisa berzina? Kita akan lihat. Kita akan lihat di Bilangan pasal yang ke-31. Kita akan lihat di Bilangan pasal yang ke-31. Kita akan lihat di ayat yang ke-16. Bukankah perempuan-perempuan ini
atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Kenapa kok dia mendapat tulah? Kenapa bangsa ini mendapat tulah? Karena dia atas nasihat Israel, atas nasihat Bileam. Kalau orang-orang Moab yang cantik-cantik ini mendekatin orang Israel dan orang Israel jatuh cinta dan berzina, akhirnya menyeret bangsa Israel ini dalam dosa perzinahan, akhirnya ngikutin perempuan-perempuan untuk menyembah Baal Peor, akhirnya Tuhan sendiri yang menghancurkan bangsa ini. Dia tahu persis, Bileam tahu persis, kalau ada dosa, ada penyembahan berhala, kalau ada perzinahan, ujungnya bangsa ini berurusan dengan Tuhan. Kamu gak usah kalahkan, justru bangsa ini akan dipukul oleh Tuhan. Perzinahan menghancurkan bangsa ini, ujungnya kena tulah. Untungnya pemimpinnya Musa dan anak-anaknya Eleazar bisa menyurutkan murka Tuhan, sehingga tulah itu berhenti atas bangsa ini. Bapak Ibu, perzinahan harusnya kita meski tahu, karena ini perbuatan yang membuat Tuhan murka. Proteksi dan penjagaan Tuhan dalam hidupmu bisa bocor, lepas, dan engkau akan hancur. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-17, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Ini kan ngeri sekali Bapak Ibu. Kita akan lihat lagi kenapa dosa ini mengerikan sekali. Karena membuat kita sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Kalau kita menjadi lawannya Tuhan, ujung hidup kita akan babak belur kacau. Bileam memberi nasihat kepada Balak, suruh bangsamu yang perempuan yang cantik-cantik tidur dengan orang-orang Israel. Justru murka Tuhan akan turun kepada bangsa ini. Kita akan lihat di perjanjian baru, di 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Bileam tertarik dengan upah, padahal Bileam ini di bawah pengawasannya Musa, melihat mujizat, melihat tanda-tanda ajaib, dia ngawur, cuma cara pandang yang ngawur sekali. Hatinya cenderung kepada upah, akhirnya mendatangkan murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Di 2 Petrus 2 ayat yang ke-16. Tetapi Bileam boleh peringatan keras untuk kejahatnya. Udah diperingatin, tapi dablaknya bukan main. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Kita lihat di Yuda 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Kita lihat di Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antara ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Karena apa? Ini perzinahan, menyetujui dengan perzinahan, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Bapak Ibu, apa yang terjadi yang dialami oleh Bileam? Akhirnya kita lihat di ayat yang ke-7, di Bilangan 31 ayat yang ke-7 mulai, kemudian berperanglah mereka melawan Midian, tetapi yang diperintahkan Tuhan kepada Musa lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Perhatikan, juga Bileam bin Peor dibunuh dengan pedang. Ini nabi mati dibunuh dengan pedang. Matinya mengerikan sekali karena memberi nasihat kepada Raja Balak supaya orang-orang perempuannya berzina dengan bangsa Israel. Perzinahan akhirnya membuat
kutuk datang kepada bangsa Israel. Hari ini kita meski tahu hidup kita ini harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai hawa nafsu yang tidak terkontrol, ego kita, ujungnya membuat kita terjebak dalam dosa ini, dan kita akan malah hancur dan berantakan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu, ketika pasangan hidupnya salah satunya berzina, mungkin suaminya berzina dengan perempuan sundal, dengan perempuan-perempuan murahan, pelacur, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Istrinya terluka, anak-anaknya terluka. Kalau masih bisa mengampuni, istrinya bertobat, masih menunggu, doakin terus supaya suaminya bertobat. Tapi ada beberapa orang yang nggak tahan, akhirnya memutuskan cerai. Hancur keluarganya, rusak semuanya. Gara-gara dosa perzinahan, banyak terjadi kehancuran. Anak lahir di luar nikah, ngeri sekali. Karena perzinahan ini bisa menghancurkan masa depan seseorang. Makanya berapa banyak di antara kita lihat anak-anak muda yang terlibat dosa perzinahan. Mereka kumpul kebo, mereka udah tidur bareng lain suami istri, padahal masih muda sekali. Ketika didapatin salah satunya hamil, masa depannya hancur. Mukanya ditaruh di mana? Melahirkan anak-anak yang bukan hasil keturunan ilahi. Bapak Ibu, berapa banyak yang terjadi seperti itu? Dan di akhir zaman perzinahan dianggap hal yang biasa. Karena dosa ini enak. Padahal di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 8, dosa ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Kita akan lihat di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Berdosa terhadap dirinya sendiri. Tubuhmu yang nanggung. Berapa banyak di antara Bapak Ibu ketika melakukan perzinahan, ujungnya engkau sendiri yang nanggung akibatnya. Keluargamu hancur, anakmu babak belur, suamimu hancur, istrimu hancur, pernikahanmu hancur. Bahkan beberapa orang karena melakukan dosa ini bahkan mati karena kena penyakit-penyakit yang belum bisa disembuhkan. Dosa ini lengket begitu rupa. Dosa perzinahan itu lengket banget dengan tubuh kita. Makanya orang yang pernah tidur dengan seseorang di luar pernikahan, dia pasti ingat orangnya seperti apa, tempatnya di mana, ngelakuinnya seperti apa. Karena lengket begitu rupa. Orang yang pernah tidur dan berzina tidak pernah bisa menghapus ingatannya dari perzinahan itu loh. Karena lengket dengan tubuhnya. Bapak Ibu, hari ini engkau yang menjadi simpanan orang, atau engkau sedang menyimpan orang, engkau sedang kumpul kebo, engkau sedang berzina, melakukan perselingkuhan, atau apapun lah namanya, hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Kalau hari ini belum ada murka Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan engkau untuk bertobat balik sama Tuhan. Hidupmu bisa dipulihkan, keluargamu bisa dipulihkan. Saya berdoa, hari ini ada orang-orang yang sedang melakukan dosa ini, ambil keputusan untuk balik sama Tuhan, tinggalkan dosamu. Perzinahan, perselingkuhan, seks di luar nikah, nikmatnya tidak seberapa, tapi engkau malah mendatangkan kutuk atas hidupmu, kutuk atas keluargamu, kutuk atas anak cucumu. Berapa banyak kita lihat orang-orang tuanya sudah berzina, melakukan kawin cerai, berzina luar biasa, akhirnya anak-anaknya banyak yang hidupnya hancur dan berantakan. Hari ini balik sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, cari Tuhan, kasihin Tuhan lebih dari apapun juga. Masih sanggup Tuhan pulihkan. Kalau tidak, engkau sendiri berurusan dengan Tuhan. Tuhan bukan menjadi pelindungmu, Tuhan bukan menjadi panglima perangmu, tapi kamu berada di posisi di mana engkau menjadi lawannya Tuhan. Kalau engkau menjadi lawannya Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hancur hidupmu, tidak akan pernah ngalamin apa-apa. Kita lihat di Bilangan 25, ayat yang pertama mulai. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Kita lihat, perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban dan menyembah Allah orang-orang itu. Bukankah ini terjadi juga pada yang di kehidupannya Salomo?
Ketika Salomo sudah diberkati, hatinya condong kepada perempuan-perempuan yang bukan perempuan yang kudus dan suci, tapi perempuan-perempuan orang-orang kafir, orang-orang berdosa, dan hatinya dicondongkan akhirnya kepada Allah mereka. Apa yang terjadi? Untung Salomo sadar diri bertobat sampai nulis kitab Pengkhotbah. Dia balik sama Tuhan. Kita lihat lagi. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Bapak Ibu, engkau tidak akan diberkatin ketika engkau mengalami hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan. Mungkin berpikir ada orang-orang yang dipelihara oleh laki-laki, suami orang. Kalau saya tinggalkan, saya nggak dapat duit lagi. Status sosial saya akan turun karena saya nggak dapat income lagi. Dengerin baik-baik. Lebih baik engkau memulai keputusan untuk bertobat daripada murka Tuhan turun atas hidupmu. Kalau murka Tuhan turun atas hidupmu, selesai engkau. Kau bisa meninggal, mati di dalam kesesatan, mati dalam kegelapan, kekal terima murka Tuhan. Hari ini, ambil keputusan untuk bertobat, sadar diri balik sama Tuhan. Jangan sampai kita buka celah dan ujungnya akan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, seks di luar nikah itu nikmatnya hanya sementara, tapi penderitaan, luka yang kamu tinggalkan akan lama dan berat sekali. Orang-orang yang pasangannya sudah diketahui berselingkuh, pasangannya susah percaya dan membuat itu luka seumur hidup loh. Dibutuhkan hari ini orang-orang yang sadar diri bertobat balik sama Tuhan. Jagain dirimu begitu rupa. Hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai terjebak dalam dosa ini. Nanti anak cucumu yang akan nanggung. Karena kesalahan bapak ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Memang kita diberkatin Tuhan. Memang kita orang yang dipilih Tuhan. Tetapi kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk itu akan kena kalau ada alasannya. Apa? Dosa yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa hari ini ada orang-orang yang sadar diri. Dan beberapa orang karena upah hatinya bisa menyimpang jauh dengan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai karena uang kita dibutakan, gak bisa melihat terang dan kebenaran lagi. Di sisi lain, jangan kita mau disesatkan dengan dosa yang satu ini. Saya berdoa, hari ini ada orang-orang yang diubahkan Tuhan. Ambil komitmen. Kamu menikmatin seks di luar pernikahan. Kamu mengotori ranjang pernikahanmu. Nikmatnya tidak seberapa. Tapi ada kutuk yang mengikutinya. Ada murka Tuhan. Ada dosa. Ada kehancuran yang mengikutinya. Sampai engkau bertobat baru Tuhan bolehkan. Tuhan hari ini masih buka tangannya untuk nerima hidupmu. Ambil keputusan untuk bertobat dan ngikutin jalan-jalan Tuhan. Supaya semakin hari kita didapati menjadi orang yang berkenan. Sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita kejar perkenanan Tuhan setiap hari. Kita mau berjalan dalam ketetapan Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih Tuhan, kami materikan firman ini nempel dalam batin kami. Terpatri dalam loh hati kami, firman menjadi kehidupan. Sertai, lindungin, proteksi, jagain kami. Supaya sampai garis akhir kami didapat menjadi orang yang menyenangkan hatimu dan mempermuliakan Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, hamba-Mu berdoa untuk orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati, lindungi, jagain, proteksi. Dan hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen and God bless you. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I live
my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian kau saja, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan, kau saja. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak
Rabahana mande kono makero tobo mekoro boshene makarabasana madama softly makarabahana masekene mete pepe piti mende bene mete pepe ikene rebebe sene mendero no moto pokono makarabate bene mebe sekene mebe. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka hanaraba sekonomo boboko nemebe pianamante. Roh Kudus, pengurapanmu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekoro boboko no mondoro boto boseke nemetepe makero botapakan naramate pekeneme meko seko no moto mekere bebe ne mende pekene mepe piana manta pakarabas makarala labashikene. Terus aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shebe. Terus marabata bakan sheke nemete. Nikmatin Tuhan. Shana mata bakarabada. Yes, Roh Kudus. Bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu. Terus bergerak semakin kuat Tuhan dari ujung ke ujung hadirat. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka akan sedang jamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamahmu. Paramakana sekene mentebede. Saya mau ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman. Hatimu dengan Tuhan. Benar enggak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Aku berdoa. Ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang
Aku berdoa, urapan-Mu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Para labakan narabasikin. Sidi dialabure narabata bakanaramaya sidi minie sidi biri bibie digiri biniamo narama ini biniarama Yes. Buka tanganmu berdua. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go! Go! Jesus! Now! Jesus! Yes! Hey! Now! Jesus name. Go! Will, do it, do it, do it. Jesus name. Urapanmu turun. Now! Go! Jesus name. Jesus name. Tuhan. Will. Berdui. Jesus name. Urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe. Go! Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan, yang roh bukan dari Tuhan. Nah, aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus
Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam rohani. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan. Sampai gak tahan kuat berdirilah. Nalamoso sini mianamo binamo senalamore hirianama. Aku berdoa untuk ibu nih dalam nama Yesus. Go, fit, play, terus, Jesus name, go, Jesus name. Makaralabashi. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus.